Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gua Adit dan Jamal. Sebelumnya kita mau ngucapin selamat tahun baru 2021 dulu nih sama teman-teman. Nah, buat video kali ini awalnya kita doa dulu aja kali ya Mal ya. Iya boleh. Doa lu buat 2021 apa nih Mal? Doa gua buat 2021 nih tentunya buat semuanya Dit ya. Iya, iya. Jadi gua pengennya tuh gua semuanya bebas dari pandemi Ya, kan amin. yang kemarin terjadi di tahun 2020 ya. Iya. Terus semoga Lentera Malam makin menghibur ya kan, terutama nanti pada saat di 2021 Dan seterusnya ya. dan seterusnya. Terus juga sama semoga penonton kita tetap setia di Iya, Lentera tetap Malam. setia di Lentera Malam. Lo Dit, ada tambahan Dit? Kalau gue sih ngelengkapin aja ya. Ya pokoknya ya sama kayak Jamal bilang tadi, 2021 kita bisa lepas dari pandemi karena lama banget ya Mal kita kena pandeminya. Lama banget. Tapi ini Dit ya, apa namanya? Karena pandemi tersebut ya kita nggak munafik. Lentera Malam terbentuk ya gara-gara pandemi ya. Iya. Ya paling itu aja sama ini sih. Ya udahlah pokoknya 2021 lebih baik semuanya dari 2020 karena yang gua rasain 2020 itu Mal, itu cuman Januari, Februari, Maret, langsung Desember. Iya, cepet banget ya waktu Gak ya. berasa pokoknya. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Iya, ya. betul. Ya. Dan sama ini Mal, Apa? kita di video kali ini mau meresmikan penonton-penonton setia Lentera Malam ya Mal. Betul, Dari betul. sebelumnya kita kan namanya biasa kita nyebut teman-teman Lentera Malam. Sekarang kita sebut apa Mal? Kita sebut aja pasukan Lentera Malam. Ya betul, biar kerenan dikit lah ya. Sama kayak ini. Kayak Dead Squad, Death Squad. pasukan mati. Kalau ini Iya. pasukan Lentera Malam aja. Jadi bukan kita menganggap teman-teman fans kita atau apa ya. Tetap kita biasa kan sebelumnya kita manggilnya teman-teman ya Mal ya. Karena kita tetap subscriber kita anggap seperti ya teman biasa. Betul. Teman-teman cerita bareng, ngobrol bareng ya kan. Makanya kita sering cerita ke teman-teman gitu. Dan pasukan Lentera Malam ini ya untuk mempersingkat kata-katanya. Iya. Dan kebetulan karena si Jamal kalau ngomong teh itu kayak orang Bali. Iya, jadi kurang enak didengar ya Dit. Jadi teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu kenapa Jamal sore kayak gitu bisa nonton Q&A kita Mal Iya, ya. Q&A. Di situ dijelasin sama Jamal kenapa Jamal ngomong teh itu kayak orang Bali. Padahal bukan orang Bali. Iya, betul. Dan tujuan gua sama Jamal bikin video ini, kita mau bikin ini Mal ya, apa? Rewind ya. Rewind. YouTube rewind sendiri lah ya. Jadi kaleidoskop Lentera Malam selama 2020. Iya, Mal. perjalanan Lentera Malam selama 2020. Iya, teman-teman nonton sampai habis ya. Mungkin buat menemani teman-teman yang nggak tahun baruan ya. Karena video ini kita upload pas tahun baru tanggal 31. Ya. Berarti hari ini tahun barunya. Itulah kita bahas yang pertama ya. Oke, untuk yang pertama kita mau bahas video pertama kali Lentera Malam upload video Mal ya. Itu tanggal 24 April kita upload 2 video. Itu video opening sama video Godel ya Mal ya. Iya. Jadi si Godel ini temennya Adit ya. Temen lo ya Dit ya. Oh, kita tuh awal-awal tuh Dit ya. Inget banget tuh kita masih nyari narasumber tuh lewat teman-teman aja ya. Betul sekali. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah Banyak dari luar ya. banyak yang dari luar. Lu sendiri ada tanggapan Dit? Ya itu ibaratnya sejarah kita pertama Mal. Tanggal 24 April itu sejarah pertama kalinya dibentuknya LM. Bukan dibentuknya ya. Upload video tapi itu kita resmiin jadi ulang tahunnya Lentera Malam ya Mal. Iya, Tanggal 24 April karena kita pertama kali upload video ya tanggal segitu. Dan mungkin teman-teman kalau nyari video pertama kita udah nggak ada Mal, udah kita take down ya. Udah nggak ada. Oh iya benar. Kenapa tuh Mal? Video kita yang awal-awal yang termasuk yang si Godel ini kita tiadakan karena banyak hujatan. Iya. Karena takutnya juga ada penonton baru Lentera Malam yang baru lihat. Nah, ketemu sama videonya si Godel ini, dia jadi akhirnya mindsetnya adalah apa ya namanya? Nggak nyaman lah Nggak nonton nyaman. Lentera Malam. Nggak nyaman kalau Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Godel, teman gue sendiri. Iya. Dan itu juga gue udah konfirmasi juga sama Godelnya kalau videonya mau di take down. Jadi buat teman-teman ya itulah alasan kita buat
apa namanya menolak apa ya istilahnya take down ya. Take down. Ya kita take down videonya. Tapi kalau teman-teman pengen tahu cerita dari video Godel ini, teman-teman tuh bisa mampir aja ke Spotify kita ya. Iya betul. Podcast kita ya. Itu ya sama namanya Lentera Malam, jadi ada tuh di awal audio. Itu kita taruh di situ, nanti teman-teman bisa denger lah. Iya betul. Gimana kenapa kita take down itu alasannya. Iya, karena banyak komen negatif. Hostnya motong-motong terus ya Mal ya. Iya saya potong-potong Dan terus. itu yang kita perbaiki sekarang, makanya kita kalau pas lagi narasumber cerita itu ya kita bikin bener-bener narasumber sendirian ceritanya Mal ya. Betul. Biar teman-teman pas dengar ceritanya nggak ke distract sama gangguan-gangguan dari pertanyaan host-hostnya. Dan tapi tetap kita sebenarnya kan kita awalnya podcast ya Mal ya. Iya benar. Oh Makanya iya benar. kita pengen ada sesi ngobrolnya, makanya kita taruh di belakang setelah cerita. Iya. Dan makanya teman-teman kalau nonton video kalau bisa sih sampai habis biar dengerin kita ngobrol-ngobrol sama narasumbernya. Iya, ngobrol-ngobrol santai lah. Ngulik-ngulik ceritanya lagi dan ya ngambil ngobrol ngalor ngidul lah ya. Ya ini awalnya kita buat tuh sebenarnya ya kayak gini ya sebenarnya ya, pengen ya tektok-tektokan gitu. Pengen itu kan cuman sepertinya tidak cocok, Tidak cocok sama karena teman-teman lebih pengen dengar ceritanya dulu ya. Betul. Oke Dit, lanjut Dit. Oke, sekarang kita mau ngebahas segmen awal dari Lentera Malam. Lu boleh jelasin lah. Segmen awal tuh sebenarnya kita pengen ada 3 segmen dulu tuh Dit dulu ya. Betul. Jadi ada saksi misteri yaitu dengan narasumber, terus cerita horor, kita bacain cerita. Yang ketiga itu ada telusur. Iya betul. Nah, dulu tuh di awal-awal kalau saksi misteri sih sampai berjalan sampai sekarang ya sama narasumber. Kalau yang kedua nih cerita horor. Jadi kalau cerita horor itu kita tuh dulu pengennya konsepnya bacain cerita bener-bener lewat handphone ya Dit. Iya betul. Nah, Jadi teman-teman ngirim cerita kita bacain langsung ya. iya betul. Terus ada telusur ya, telusur kita tahu ya kita explore apa tempat-tempat horor. Tapi sampai saat ini kita masih belum upload lagi Mal ya. Iya belum upload lagi dimatengin dulu Lagi kita matengin konsepnya. konsepnya. Tapi kita udah ada 3 video, kalau teman-teman mau ngelihat itu kita upload di awal-awal bulan tuh di April, Mei, Juni lah. Iya, Teman-teman bisa cek situ. Ada 3 video kita telusur ke tempat-tempat horor. Betul. Dan untuk cerita horor kita udah rubah format ya Mal. Rubah format. Tanggal 23 September kita pertama kali ngupload video cerita horor dengan format yang lebih mateng. Iya betul, dengan format baru. Dan itu diawali dengan pengalamannya si Adit waktu naik Gunung Salak ya Dit ya. Iya betul. Ya nanti videonya mungkin gue tampilin di sini atau teman-teman bisa klik yang ada di sini. Ya, tanggal 23 September. Iya, itu pengalaman pribadinya Adit. Nanti ditonton. Oke, untuk selanjutnya nih gue mau bahas pada saat di tanggal 2 Juli 2020 nih Dit. Itu untuk pertama kalinya Lentera Malam dapat respon baik dari pasukan Lentera Malam Dit. Iya, betul. Nah, di situ karena sebelumnya Lentera Malam itu kalau upload itu biasanya nggak setinggi ini penontonnya. Nah, di videonya si Andra narasumbernya itu pada saat dia cerita mendaki di Gunung Slamet. Gunung Slamet ya Dit ya. Nanti gue taruh sini thumbnail ya. Iya. Nah, disitulah Lentera Malam dapat momen dan dapat respon baik dari pasukan Lentera Malam Dit. Iya. Nah, lu ada cerita apa di baliknya Dit? Oke, jadi sebelum kita ngupload video itu kan parah ya, malah bukan parah sih, berarti emang Iya. ya emang awal-awal YouTube ya segitu. Mm, Kita penontonnya cuma 100, 200, Iya, bener. bahkan ada yang cuma puluhan doang udah berminggu-minggu ya malah. Dan di momen itu bener-bener satu hari kita dapat sekitar 1000 atau 2000 penonton ya. Ya, itu itu aja udah seneng banget ya. Bener. Dan itu sebenarnya di balik itu ada ceritanya. Jadi sebelum video si Andra naik itu gue sempat putus asa mah. Gue sempat cerita sama Jamal ya. bener. Putus asa, kayaknya capek juga nih kita bikin video nggak naik-naik. Gue sempat sama Jamal pengen pindah channel. Ya. Jadi ceritanya itu Lentera Malam itu dulu pakai channel pribadi gue sendiri. Jadi gue biasa punya channel dari tahun 2016 kalau nggak salah ya. Cuma dipakai buat nonton-nonton video aja gitu, buat ya nggak dipakai buat ngupload lah. Nah, gue berpikir awalnya karena pakai akun lama mungkin dari YouTube-nya bisa direkomendasiin lebih baik lah, jadi bisa nyebar videonya. Ternyata sama saja ya. Sama saja, tidak ngaruh. Iya, enggak ngaruh. Bahkan video pertama kita cuma satu hari itu 52 apa 60 view ya. Iya, bener. Video si Godel itu. Si Godel. Wah, itu lama banget naiknya lah. Sampai itu hampir 3 bulan ya gitu ya. Iya. Kita dapat momen. Makanya gue udah kepikiran buat pindah channel baru. Jadi siapa tahu kalau pakai channel baru
bisa lebih cepat naik view-nya. Iya, Itu iya, karena bener. gue nggak sabar aja sih sebenarnya. Iya, ya. bener-bener. Sebenarnya itu cuma sabar dan konsisten aja. Iya, Mal, ya. betul-betul. Dan tapi ada satu lagi cerita nih. Ini mungkin gue sih agak cukup percaya dengan ini ya, dengan hal-hal yang berbau kayak hoki atau keberuntungan gitu. Gue cukup percaya lah, pertanda-pertanda gitu. Jadi sebelum sehari atau 2 hari sebelum upload videonya si Andra, gue kan syuting sama si Tete tuh. Nah nanti teman-teman lihat aja videonya, ada setelah Andra itu video pendakian ke Gunung Gede, nama narasumbernya Tete. Emang agak aneh sih ya. Iya. Yang pakai baju hijau. Iya. Gue inget banget ya. Namanya Suhendri sebenarnya, dia dipanggilnya Tete karena dia punya saudara kembar namanya Tata dipanggilnya. Jadi Tata dan Tete akhirnya. Nah di saat momen gue lagi syuting itu, gue pas lagi siap-siapin, kita kan biasa siap-siapin sendiri ya malah semuanya segala macam, kita nggak ada kru. Pas gue lagi siap-siapin, lagi ngangkat lentera ini, tiba-tiba lenteranya jatuh mal, pecah. Jadi kalau teman-teman perhatiin lentera kita nih, yang sekarang ini lebih seksi ya mal ya. Iya, lebih seksi. Yang awal itu agak gemuk. Kalau teman-teman mau lihat itu ada di video intro kita. Video intro kita masih pakai lentera yang lama. Dan di situ gue sempat kepikiran di situ mal. Jadi ini pertanda buruk atau pertanda baik ya, pecah begini. Udah gitu kan ngordernya emang agak susah, barangnya susah dicari lah buat yang bentuknya sama. Gue sempat mikir ini petanda lentera malah mau habis atau gimana. Dan ternyata alhamdulillah pas lagi videonya si Andra naik videonya. Jadi gue ngerasa itu ya pertanda baik lah buat kita. Lentera ini pecah gitu. Karena lu paginya itu lu ngomong ke gue ya. Iya. Lu udah putus asa, si Adi tuh sempet putus asa. Tapi ya inilah gunanya partner ya. Jadi saling ngingetin lah. Ya gue ingetin ke Adit, udah upload aja, kita jangan putus asa lah. Iya. Tadinya video Andre itu mau video terakhir yang kita upload di channel kita Lentera Malam ini ya. Bener. Jadi video berikutnya kita mau pindah channel baru, bikin sebenarnya namanya sama, cuman akun baru lah gitu. Akun baru aja. Dan itu bener-bener yang ya gue ingetin, udah konsisten aja gitu, karena kan kita memang dari awal pengennya konsisten. Iya. Dan emang itu aja yang bisa kita pertahanin ya, kita konsisten ya. Dan semoga ke depan kita bisa lebih konsisten banget lah buat menghibur teman-teman gitu. Dan di tahun 2021 insya Allah Lentera Malam bakal lebih sering lagi hadir di YouTube. Amin. Iya, siap. Karena kita udah siapin 2021 itu mau ngapain aja malah. Iya, udah betul. kita siapin dari sebelum-sebelumnya. Ada beberapa konsep baru ya, apa segmen baru ya, segmen baru. Dan semoga bisa menghibur teman-teman lah. Betul. Oke, selanjutnya kita mau ngebahas ini Mal. Pertama kalinya Lentera Malam ngundang narsum dari luar circle kita. Karena sebelumnya kan kita circle aja. Kalau nggak temen gua, temennya Jamal. Iya benar. Temennya Godel. Godel tuh paling banyak nyumbang narsum ya. Jadi si Godel itu yang video pertama kita. Dia lumayan banyak temen-temennya cerita ke kita. Dan akhirnya ya jadi temenan juga sama kita kan. Iya. Nah itu siapa waktu itu Mal kita? Waktu itu kita pertama kalinya dapat DM termasuk dapat DM yang mau cerita di Lentera Malam itu ada namanya Osin, Bang Osin. Jadi waktu itu Bang Osin ini DM ke kita, dia pengen cerita karena ngelihat videonya Andra lagi dia. Oh, dia dari Andra dulu. Iya, ya? dia kan Selamat ya. Gunung Selamat. Nah, si Osin ini mau cerita tentang Gunung Selamat juga. Khususnya di Pos Samarantu, Dit. Iya, betul. Karena dia ngecamp di Pos Samarantu ya. Dan ada cerita juga di balik itu, Dit. Katanya si Osin ini mau cerita dan ceritanya didedikasikan untuk almarhum istrinya. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman nonton nih videonya si Osin itu ya cukup sedih sih di akhir-akhir. Ya, jadi teman-teman bisa nonton dari awal sampai akhir. Awal itu petualangan dia dan kisah-kisah mistisnya. Di akhir tentang perjalanan cintanya dengan sang istri ya. Karena beberapa bulan setelah dia turun dari Gunung Selamat, istrinya meninggal dunia dan cukup sedih lah ceritanya. Cukup sedih. Dan itu Osin syuting bareng juga sama Maria. Tapi kalau Maria sama Barbara ya. Iya betul. Tapi kalau si Maria sama Barbara ini gua yang minta. Jadi gua yang ngundang mereka. Jadi kalau Osin sendiri DM, kalau Maria itu gue yang ngundang. Dan itu Osin pertama kali IG-nya LM dapat DM ya. Iya. Iya benar. Sebelumnya tidak ada yang tidak ada, susah sekali. Masih berharap dari teman-teman aja ya. Iya. Dan Maria kita dapat dari Twitter ya. Dari Twitter. Karena Jamal emang suka main di Twitter gitu. Nemuin si Maria. Dan Maria itu punya teman Barbara ya. Barbara. Nah kita dulu sering begitu tuh. Misalnya ada narasumber bawa temennya, kita tanyain mau cerita juga nggak? Dan ternyata Barbara mau cerita ya. Iya, dan mau punya cerita. pengalaman mistis juga. Kan? Iya. Alhamdulillah
kita waktu itu shoot 1 hari 3 narsum ya. Iya. Osin, Maria sama Barbara. Iya. Dan itu ya itu pertama kali orang yang kita nggak kenal ya, syuting bareng sama orang yang nggak kita kenal. Betul. Gitu. Oh ya, tapi untuk yang khusus Osin ya, itu bukan kita yang mancing-mancing Osin supaya cerita tentang pengalaman istrinya yang meninggal. Emang Osinnya memang pengen cerita gitu dan mendedikasikan video itu untuk si Osin ya. Dan si Osin terakhir lagi belayar ya kayaknya. Belayar terakhir. Kita konten-konten terakhir belayar ya. Si Jamal DM ya lu malah. DM si Osin lagi belayar. Ya semoga Osin rezekinya lancar lah ke depannya dan dapat istri baru ya. Amin. Karena waktu itu memang si Osin ini itu kan gue jemput ya Dit ya. Jadi si Osin ini deket rumah gue dan dia gue jemput untuk pergi bareng ke sini. Dan di situ cerita dia. Nah itu cerita tentang istrinya itu, almarhum istrinya. Oke teman-teman, nonton aja video nanti thumbnailnya gue taruh di tengah sini buat teman-teman yang di sini. Iya. Oke, untuk yang selanjutnya Mal, kita mau bahas pertama kali Lentera Malam syuting di luar studio kita ini, studio alam ini ya. Oh iya benar. Itu tanggal 2 September 2020 Mal. Iya. Itu kita syuting siapa sih? Rama ya? Rama, ada narasumber kita namanya Rama, terus ada lagi Fikri. Iya. Jadi kita syuting itu pertama kali keluar dari kandang, itu kita langsung syuting di Bogor, di deket kaki Gunung Salak ya, Dit? Kaki Gunung Salak. Iya. Dan udaranya itu dingin banget ya. Lu ada cerita gak di situ, Dit? Ya itu pengalaman kita pertama sih. Jadi kita masih nggak tahu kan kita caranya gimana syuting di luar gitu kan. Karena kita kan bikin YouTube ini ya orang awam semua, nggak ada yang ngerti teknisnya buat syuting kayak gimana gitu. Dan alhamdulillah kita banyak diberi kemudahan ya Malah. Iya betul. Dengan dari tempatnya tuh bagus banget lah, cocok kalau menurut gua. Nanti teman-teman lihat aja nanti videonya si Rama. Itu kita sebenarnya syuting di depan masjid ya. Depan masjid. Tapi masjidnya itu lingkungannya bagus malah alam banget lah. Alam banget. Jadi bagus banget buat diambil gambarnya gitu. Dan kita sempat bukan kita yang izin ya, kita minta tolong narasumbernya bantu kita izin ke marbot masjidnya ya. Iya, benar. Alhamdulillah diizinin, bahkan kita dikasih lubang colokan Mal. Iya, itu yang sangat penting itu. Sangat penting karena kita kan syuting gini nggak mungkin nggak butuh listrik. Iya, betul. Dan alhamdulillah ya marbotnya memberi dengan cuma-cuma ya kita syuting di situ ya. Benar. Dan di situ pada saat itu ya karena memang masih bagus lingkungannya itu sampai malam itu dingin banget itu. Dingin banget itu masih alam banget lah. Sampai kita menggigil ya. Editor kita apalagi Dit? Sampai ketiduran. Kedinginan, ketiduran, segala macam lah. Dia nggak pakai jaket deh. Nggak pakai. Ya pokoknya itulah pengalaman pertama kita yang cukup berharga. Jadi kita setelah itu kita bisa lebih ini malah prepare kalau kita mau syuting di luar ya, segala macam yang kita persiapin ya dari video itu kita belajarnya gitu. Oke, untuk yang selanjutnya kita mau bahas narsum terjauh ya Malah. Terjauh. Itu tanggal 18 September 2020 kita upload video hasil kita syuting paling jauh ya Mal ya. Paling jauh. Cerita dulu Mal, gimana Mal? Jadi sebenarnya yang waktu di Bogor pun menurut gue udah jauh banget ya. Iya kan? Di Bogor di dekat kaki Gunung Salak. Nah ini ada lagi yang paling jauh. Kita waktu itu syuting di Pandeglang, Banten gitu. Betul. Bayangin aja ya kan. Itu demi apa Dit? Demi memberikan cerita yang bagus buat pasukan Lentera Malam. Betul. Kita jauh-jauh ke Pandeglang. Waktu itu ada kita syuting sama narsum namanya Ata, terus Rere dan Milda. Kebetulan Ata sama Rere ini adik kakak Dit ya. Yeah. Dan kita syuting di belakang rumahnya Ata itu ada kebun Dit ya. Iya betul. Nah itu ada cerita juga nih di videonya. Apa Dit ceritanya itu? Sebelumnya gue mau ini dulu sih, mau klarifikasi sedikit lah ya buat videonya si Ata itu. Jadi teman-teman banyak yang menghujat Ata lah, kenapa kok cerita tetangganya disebarin gitu? Emang tetangganya kalau denger gimana gitu? Jadi gue mau info sedikit. Jadi sebelum kita syuting sama Ata itu udah dapat izin untuk menceritakan cerita itu dari pihak keluarga yang diceritakan itu Mal. Dan sebenarnya itu warga situ pun udah hampir semua warga kan warga desa itu kan itu daerah desa ya Mal kayak gitu. Daerah desa. Itu desanya udah tahu semua tentang cerita itu. Dan pas kita syuting pun ditontonin sama warga desanya ya Mal. Nggak tanpa sadar tuh banyak banget yang datang ya. Iya. Jadi sebenarnya ya itu kita udah izin sama keluarganya dan sama warga desa pun ya udah gak ada masalah. Dan satu lagi itu namanya kita samarin ya Mal. Iya memang cuman udah disamarin. Salahnya kita emang pas di video nggak kita notice kalau
tempatnya udah disamarin dan kita udah izin ya. Kalau tempat sih samarin, nama-namanya ya itu juga disamarin sebenarnya semuanya. Sama nggak di notice ini sih apa bahwa kalau cerita yang bakal dibawain sama si Atta ini ya jangan dipikir negatif lah, Iya, apa ibaratnya ya Dit ya. Ya cuman cukup sebagai hiburan aja sebenarnya. Iya betul. Dan kalau teman-teman pengen tonton videonya si Atta itu ada di video kita, nama judulnya itu meninggal pada saat hamil gitu. Iya, meninggal saat hamil dan arwahnya itu sempet ngetok-ngetok rumahnya si Atta ya dan manggil-manggil nama ibunya ya. Itu ngeri banget sih. Itu ngeri lah, pokoknya teman-teman nonton videonya itu bagus. Ya cuman komennya lumayan banyak yang negatif sih. Cuman ya itu tadi udah sempat gua klarifikasi sedikit tentang video itu, Mal. Dan teman-teman yang kalau yang baru nonton ya kalau mau komen yang positif lah. Iya. Karena itu benar-benar untuk menghibur. Iya, tujuannya itu untuk menghibur saja. Iya, betul. Tidak ada untuk, karena kan banyak yang katanya gibah gitu, padahal itu disaksikan sama warga di sama situ. warga tersebut. Jadi itu ya udah cerita desa yang udah terkenal banget dan keluarganya pun nggak masalah kita cerita atas cerita itu ya, Mal ya. Betul. Dan untuk Rere sih, kalau Rere cerita tentang pengalamannya di kantor ya, kerja di kantor dan banyak teror, dan Milda pendakian ya, Mal ya. Iya, itu pendakian di Gunung Gede itu dia. Betul. Dan sedikit cerita itu kita berangkat dari ada matahari sampai ketemu matahari lagi ya, Mal ya. Saking jauhnya. Saking jauhnya, jadi kita berangkat dari Jakarta itu sekitar jam 3 atau jam 4 sore, Mal ya. Nyampe sono sekitar jam 8 atau jam 7. Karena kita berangkatnya bareng sama Milda kebetulan di Tangerang. Kita jemput Milda ke Tangerang, baru kita lanjut ke Pandeglang. Nah, kalau Pandeglang kan atas sama Rere itu di satu rumah karena adik kakak ya kan. Dan itu tapi mulai shootnya gue seingat gue jam 10 kita Dit. Iya, karena ya sebat-sebat dulu lah, iya, sama ngobrol-ngobrol dulu. Sama kita setup segala tempat. Iya. Dan kita nyampe Jakarta matahari udah keluar ya, malah. Pokoknya gue inget banget kita nganterin si Milda itu pulang jam 4 atau jam 5 iya, gitu. Betul. Jadi sampai Jakarta tuh udah ketemu matahari lagi, udah jam 7 pagi atau segala macam. Ya itulah pengorbanan kita buat memberikan cerita terbaik buat teman-teman Lentera Malam gitu. Dan nggak semudah yang dibayangkan teman-teman gitu. Betul. Oke, Mal, kita sekarang mau bahas tentang syuting terlamanya Lentera Malam. Jadi itu videonya udah kita upload, Kontrakan Iblis, tanggal 3 November 2020. Itu adalah syuting terlamanya Lentera Malam. Cerita dulu, Mal. Gue sebenarnya agak-agak males buat cerita deh, karena itu pada saat itu gue yang nge-host. Jadi itu syuting terlama kita, bayangin aja ya teman-teman. Jadi kita tuh syuting dari jam 8 malam sampai jam 2 malam. Betul banget. Khusus untuk satu narasumber. Iya. Dan itu padahal kita jadwalnya sebenarnya mau 2 narsum ya. Dan untungnya aja yang satunya cancel. Iya. Jadi kebetulan si Dimas aja yang bisa ya. Iya. Akhirnya kita coba kalau dua-duanya datang, kasihan narasumber satunya lagi. Bisa-bisa kita pulang pagi lagi. Karena dan di situ juga kenapa lama ya karena kita punya alat seadanya gitu. Jadi kamera itu sempet mati juga gitu. Iya, overheat. Mau meninggal kameranya. Saking panasnya. Dan di situ gue udah ngantuk banget. Jadi lu bisa lihat lah itu muka gue gimana nggak saking ngantuknya. Dan kita ya sempat beberapa kali istirahat ya, Mas. Iya. Jadi syuting ya istirahat. Kan narsumnya juga capek juga ceritanya. Dan itu video dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 jam. Hasilnya cuman 1,5 jam ya, malah. Tapi kebagi 3 part sih. Iya, kita bagi 3 part dan itu salah satu cerita paling seru di Lentera Malam ya. Betul. Jadi usaha nggak mengkhianati hasil lah. Jadi respon teman-teman juga lumayan banyak yang bagus ya. Bagus. Kan ceritanya benar-benar kayak film ya. Si Dimas emang cerita itu bagus banget ya. Dan ada sedikit info ya. Jadi kan teman-teman banyak yang penasaran dengan Kontrakan Iblis itu ya. Kita pas jemput si Dimas sempet lewatin rumah itu. Kita sempet ngeliat dulu. Jadi teman-teman kasihan nggak bisa ngelihat. Ya karena kan itu nggak mungkin juga kita buka malah ya. Nggak boleh lah, ibaratnya kan itu buat demi keselamatan si Dimas juga, siapa tahu nanti takutnya ada efek samping ke Dimasnya gitu. Kita sempat diajak keliling dulu sama Dimas ngelewatin kontrakan itu, dia ngasih lihat karena rumah Dimas yang baru, kontrakan Dimas yang baru itu nggak terlalu jauh dari kontrakan yang lamanya. Iya, benar-benar nggak terlalu jauh, dan itu memang benar apa kata si Dimas, kalau penghuninya tinggal berapa orang gitu ya. Dan itu benar-benar cuma beberapa orang. Auranya pun beda pas kita lewat. Emang berasa banget, auranya beda banget. Mungkin kalau teman-teman yang lebih sensitif, kita yang nggak sensitif aja lumayan ngerasa creepy ya. Iya, kalau padahal bangunannya baru, Man. Betul, gue ngerasa ngantuk pada saat jadi host pas saat syuting ya. Itu kontrakannya emang benar-benar creepy sih. Pas kita lewatin emang hawanya beda.
Dan ya kita cuma sekedar lewat aja, nggak berani juga mampir ya Iya, kan. betul. Padahal bangunannya itu baru loh. Tapi Iya. hawanya beda ya. Masih bagus deh. Masih bagus bangunannya Cuma baru. auranya ya. Auranya beda. Dan untuk yang syuting berikutnya itu kita videonya Iqbal. Oh iya. Itu judulnya Ketemu Mayat Saat Touring. Nah, itu videonya ada, nanti mungkin gua taruh thumbnail di sini. Itu salah satu video kita syuting terlama juga. Iya. Tapi bukan karena kita pas syuting Iqbalnya ya. Jadi Jadi pas lagi waktu itu kita ke Bogor, kita syuting berapa narsum? ada 3 narsum. 3 narsum ya. Iya. Tapi yang bisa kita upload cuman videonya si Iqbal aja. Iya, karena gangguannya itu bukan karena gangguan apa-apa, ini gangguan iklim. Jadi pada saat itu kita syuting pas banget hujan. Hujan. Itu kita di Bogor ya. Iya, tahu Terus sendiri Bogor, lah. tahu sendiri Bogor kan kota hujan, namanya Iya, aja betul. kota hujan. Jadi syuting pertama gagal karena kita kan belum pernah ngalamin teknis ketemu hujan yang gede gitu ya. Kita Iya. pikir audionya aman-aman aja. Ternyata pas lagi kita editing nggak layak upload. Nggak layak upload. Audionya kejar-kejaran sama suara hujannya. Karena apa sih namanya? Dia atasnya itu asbes ya. Bukan asbes, Apa? bajaringan. Bajaringan ya. Itu Bajaringan, kedengeran jadi- banget. Kedengeran banget. Mungkin kalau genteng masih keredam kali ya gitu. Baru yang keduanya kita syuting si Iqbal itu, dan alhamdulillah pas kita syuting si Iqbal itu hujannya udah mulai kecil ya, bukan berhenti ya, kecil ya. Nah, selesai si Iqbal cerita, si Dewa kita cerita, hujan lagi. Iya. Ada namanya temannya si Iqbal itu namanya Dewa, dia Dewa. cerita sebenarnya. Ada lagi, lu lumayan bagus sebenarnya ceritanya malah ya. Cuman Iya. karena ya nggak bisa kita upload akhirnya karena ya kalau audio kita sangat concern banget sama audio malah ya. Jadi kalau audionya kurang ya kita ngerasa sendiri nggak nyaman ya nggak kita upload akhirnya. Dan dia juga sedikit gugup tuh. Iya, agak sedikit gugup waktu itu si Dewa. Tapi ya intinya sebenarnya ya karena hujan itu, Iya, audionya jadi berantakan banget. Betul. Kalau masalah gugup bisa kita editing lah sebenarnya ya. Iya, benar. Dan Bisa gitu kita rapiin. pulang pagi lagi ya. Pagi lagi. Karena apa ya? Kebetulan si Dewa ini punya banyak teman dan kita akhirnya ngalor ngidul dulu. Nongkrong dulu, lama nongkrongnya ya. Laman ngopi. Ngopi, tapi ya sambutannya dari teman-teman di Bogor sangat bagus ya. Alhamdulillah. Enak banget lah kita ngobrol-ngobrol di situ sampai pagi nggak berasa. Dan semoga Bang Iqbal kalau yang nonton ini punya cerita lagi. Iya. Kabar-kabarnya Bang Dewa kalau mau cerita lagi kapan-kapan, Iya. kabarin kita lagi aja. Iya. Ntar kita main-main ke Bogor, kita cerita lagi, syuting lagi. Oke Mal, selanjutnya kita mau bahas cerita tersedih di Lentera Malam. Mal. Jadi tanggal 17 November 2020 kita ngupload video yang paling sedih menurut gua di Lentera Malam. Itu ceritanya si Lufias ya, si Soleh. Iya. Saiful, Lufias Soleh Saiful namanya paling bener tuh. Itu tentang 7 hari setelah ibunya meninggal. Iya. Cerita dikit lah Mal. Oke, jadi si Saiful ini dia sama kayak si Osin, dia DM ke kita mau cerita tentang pengalaman horornya ya kan. Nah, itu gue juga sempat kaget sebenarnya. Jadi pada saat itu tuh dia langsung bilang gue mau ceritain tentang pada saat ibu gue meninggal. Dan gue kaget gentayangan ya. Dan gentayangan, aduh. Karena kita belajar dari videonya Atta itu agak sensitif yang bahas-bahas begitu. Jadi ya kita sempat agak ragu ya pas ngundang si Soleh. Jadi ya sebenarnya si Soleh yang ngirim email ke kita mau cerita di kita, dia mau cerita. Iya. Dan ya akhirnya kita ngomong sama Soleh, coba lu persiapin juga kata-kata yang nggak inilah ya, apa Yang buat defense. buat defense lu supaya nggak diserang sama netizen Iya, gitu. karena kita udah punya pengalaman Mbak Atta sendiri ya. Iya, dari betul. ceritanya Atta. Jadi kita siapin ya karena sebenarnya Soleh juga bukan cuman cerita tentang ibunya, tapi ya dia ada alasan kenapa cerita itu diangkat sama dia. Iya, benar. Ya karena di video itu dia ada pesan-pesan yang pengen disampaikan sama si Soleh itu. Betul, Jadi yang pertama, sayangilah orang tua selagi masih hidup ya Mal. Betul. Itu penting banget sih. Iya, dan yang kedua dia sempat bilang notis juga karena kan itu kan masalah utang juga malah. Jadi kalau masih hidup masih punya hutang ya teman-teman kalau bisa segera dibayar lah ibaratnya, jangan sampai kalau udah meninggal masih menyimpan hutang gitu. Dan yang terakhir dia menyampaikan pesan juga yang sebenarnya sepele cuman sangat penting, yaitu memakai helm kalau berkendaraan motor. Betul. Karena kisahnya itu ya ibunya padahal cuma mau ke warung sebentar Iya, ya. betul. Dan kecelakaan itu karena ibunya nggak pakai helm. Karena polisi sempat ngomong ke Soleh, coba kalau ibunya pakai helm itu ya paling cuma luka-luka aja nggak sampai meninggal. Karena luka paling parah itu di kepala. Di kepalanya. Jadi teman-teman kalau penasaran sama ceritanya nonton aja di ya itu 7 hari setelah ibu meninggal. Itu salah satu video kita yang paling banyak view-nya Mal ya. Iya, banyak view-nya. Karena gue juga ngerasain sih pas shoot sama si Iya betul. Saiful itu bener-bener
waktu itu kan Adit hostnya dan Adit duduk di belakang kamera Dit ya. Iya. Itu gue duduk paling pojok buat ngeliatin angle jauh, jadi kita buat ngingetin lah kalau ada salah atau apa. Itu gue sampai maju ke depan pada saat dia bercerita. Itu sangat ngena banget ya, kita Ngena nyesek banget, juga dengan ceritanya. Teman-teman mampir-mampir aja ke YouTube-nya Soleh juga punya konten-konten juga ya. Iya betul. Sama konten horor juga. Konten horor juga namanya Lu Spasi Vias, saya aja channelnya. Di balik. Saiful. Dan satu lagi video Osin. Oh iya benar. Ada cerita sedihnya, biarpun itu kalau Luvias gue mikirnya itu 70 horor, 30 sedih. Kalau Osin 50 horor, 50 sedih, karena cerita sedihnya itu panjang juga malah. Panjang juga di iya. sesi podcastnya, di sesi ngobrol dia cerita panjang banget tentang ya kisah perjalanan cintanya dia dari pertama kali ketemu sampai ya istrinya berpulang. Iya benar. Dan dia punya anak satu ya, udah punya anak satu Udah dari punya istri anak yang pertama satu. itu. Jadi kalau teman-teman penasaran boleh lah nonton lagi videonya Osin yang sama Rantu. Dia itu ya itu post horor juga di Gunung Slamet malah. Iya benar. Dia nge-camp di situ selama 4 hari. 4 hari atau 3 hari gitu, gue lupa ya ceritanya. Ya, pokoknya teman-teman nonton aja. Nanti thumbnail gue taruh sini lah pokoknya. Iya. Oke, selanjutnya kita mau bahas ini Mal. Silver play button kita. Kita dapat silver play button itu di bulan November ya Mal. Alhamdulillah ya. Berkat teman-teman semua, berkat pasukan Tentara Malam. Iya betul. Kita bisa dapat silver play button ya Mal. Ada yang mau ceritain nggak tentang silver play button itu Mal? Oke, kalau untuk silver play button sendiri gue nggak ada cerita apa-apa sih Dit. Cuman gue pengen sangat-sangat berterima kasih buat pasukan Lentera Malam nih yang selalu setia sama Lentera Malam nih Dit ya. Betul, nonton betul. Ya. Karena tanpa teman-teman nonton video kita ya kita nggak sampai dapat silver play button ya Mal. Nggak sampai sejauh ini. Iya betul sekali. Mungkin Adit nyerah lagi. Capek gue juga ngingetin ya. Iya. Karena gue lumayan cukup gampang down lah ya. Ya tapi sebenarnya gue juga gak kalau ngedown juga Adit ngingetin ya, sama melengkapi lah gitu. Ya, itu gunanya partner lah ya kan. Iya betul. Oke, kalau dari gue sih itu sih Dit. Kalau lu ada tambahan nggak? Ya kalau gue sih ada ya. Jadi ini adalah momen yang cukup spesial buat gue Mal. Kalau buat gue Mal. Jadi gue mau cerita sedikit nih. Karena gue dari lahir sampai umur gue sekarang 28 tahun nggak pernah namanya dapat piala Mal. Jadi gue ikut lomba selalu kalah Mal. Mengenaskan sekali iya. Anda. Dan pas lagi gue dapet silver play button itu seolah-olah kayak wah gue akhirnya di dalam hidup gue dapet achievement gitu. Iya, karena sebelumnya gue dari kecil nggak pernah dapet piala. Paling ada piala manasik haji pas TK, itu juga semuanya dapet. Karena kasihan gitu ya. Karena emang dikasih semua, emang bukan gak ada juara-juaranya. Dan di silver play button itu ya pertama kali gue ngerasa wah gue achieve nih, dapet piala nih. Dan gue senang banget lah. Itu bikin gue dan Jamal cukup semangat ya buat bikin video-video lagi dan memberi hiburan terbaik lah buat teman-teman. Semoga kedepannya teman-teman bisa makin terima dengan konten-konten yang kita kasih ke teman-teman ya. Iya. Memang kita pada saat itu juga langsung norak ya, gitu ya. Kita nggak munafik, kita norak. Betul, norak banget lah pokoknya. Teman-teman kita suruh ke rumah, suruh pegang nih silver play button nih. Narasumber gitu iya, suruh pegang. Iya betul, narasumber. Barbara ya pegang ya. Karena itu maksudnya di circle gue di circle gue di Tanjung Priok ini belum ada yang dapat silver play button dan alhamdulillah. Berarti sejarah. Iya sejarah masuk Priok silver play button. Ya, mungkin ada tapi gue nggak kenal kali ya. YouTuber lain mungkin ada cuman gue nggak kenal. Yang kalau circle gue sih gue yang pertama kali. Ya itu seperti kebanggaan gue dapet piala kayaknya. Circle gue juga sama sih. Iya. Juga ya. Bahkan buat jadi YouTuber jarang. Apalagi sampai dapat penghargaan seperti itu. Iya, gitu. Mungkin buat teman-teman ada yang anggap biasa aja gitu. Cuman kalau buat kita ya cukup spesial ya. Cukup spesial banget. Oke, yang selanjutnya kita mau bahas ini Mal. Pertama kali Lentera Malam masuk artikel yang cukup mainstream nih, Detik X ya. Itu tanggal 1 Desember kita ditulis lah sama di salah satu artikel di Detik X ya, sama Mbak Melisa ya. Mbak Melisa. Terima kasih dulu nih buat Mbak Melisa nih. Cerita Mal, ada apa Mal di belakangnya itu Mal? Oke, jadi pada saat itu pagi-pagi ada yang ngechat terus memperkenalkan diri dan gue kaget di situ karena dia adalah reporter dari Detikcom yang bekerja di Detikcom. Dan di balik itu sebenarnya itu adalah mimpi juga Betul sekali ya. Sebelum kita berdua ya. Iya, 3 minggu sebelum di
diwawancarain itu gue sama Adit kayak ngalor ngidul juga sih, kayak Cuk, kapan ya kita masuk artikel ya gitu. Betul sekali. Itu ya biasalah, kita kan suka menghayal babu. Itu kita ngayalnya setelah dapat silver play apa sebelum ya? Itu pas dapat silver play button ya kita ngayal lagi kemana-mana. Iya, kapan ya kita masuk artikel ya cuy ya. Nah akhirnya setelah 3 minggu itu ya waktu itu gue lah yang dikontak, karena memang untuk komunikasi keluar ya itu tugas gue lah. Iya betul. Karena kita berdua bagi tugas ya. Iya, Adit ini apa namanya? Lu lebih ke operasional Adit ya. Teknis dan produksi lah pokoknya. Iya, teknis dan produksi. Nah itu di situ tuh dia wawancara lewat telepon ya. Karena sebenarnya kalau misalkan nggak pandemi, si Mbak Melisa ini main ke Priuk cuy. Iya betul. Karena dia sempat penasaran sama tempat shoot kita ya malah. Iya. Yang Jamal sempat teleponan, lu telepon apa WhatsApp ya? Gua telepon. Teleponan dan nyeritain tentang tempat kita syuting ya. Iya betul. Dan dia juga ini cuy, apa namanya? Juga bilang kalau misalkan dia udah nonton beberapa video kita dan di situ tempatnya kok rada serem gitu. Iya betul. Dan itu kita kaget juga ya, ternyata Mbak Melisa itu direkomendasiin sama teman-teman kantornya ya. Iya bener. Berarti teman-teman Detik banyak juga yang nonton kita ya. Milenial. Ya. Dan ternyata ya itu gue nggak nyangka aja sih Dit. Ya, dan betul. Itu gue juga kalau yang itu gue lebih norak lagi sih kalau ya, gue. Kalau gimana Dit? Lebih norak lagi sih daripada gue dapat silver play button. Itu achieve banget lah. Ibaratnya gue kan emang dari dulu emang ya sering baca Detik lah segala macam kan. Emang gue kalau baca berita ya Detik, Kompas gitu-gitu ya kan. Dan tiba-tiba gue ada di situ. Pas gue buka pertama kali Detik tuh, gue ngecek udah upload belum nih artikelnya ya kan. Setelah jadi kan artikelnya seminggu atau 2 minggu seminggu setelah diwawancara si Jamal, kita pertama kali buka pas lagi makan nasi uduk mal. Iya. Nasi uduk di dekat Priok itu, nasi uduk langganan kita dan kesukaannya Om Heru ya. Iya. Nasi uduk Om Heru itu. Dan gue sempat ngomong sama ibu-ibu penjaga nasi uduknya, Bu, nih Bu, saya masuk artikel nih Bu. Gue gitu. Saking noraknya ya. Saking noraknya. Salah satu kebanggaan kita lah, ibaratnya ya cukup prestige lah kita bisa masuk Detik gitu ya. Dan yang dibahas ya profil kita gitu, sejarah kita ditanya segala macam. Jadi teman-teman kalau mau tahu lebih detail sejarah Lentera Malam, di profil itu bisa baca atau di Q&A kita ya malah. Iya. Kita cerita juga di situ. Dan mungkin linknya lo masukin lagi aja di. Nanti linknya gue taruh lagi deh, biar teman-teman baca lagi. Biar trafficnya gede, siapa tahu kita diwawancara lagi sama Detik X ya kan. Atau enggak ide apa media yang lain ya. Waduh, norak lagi. Nanti kita norak lagi. Iya. Mungkin buat teman-teman itu hal yang biasa ya, cuman buat kita ya cukup spesial banget lah. Dan kita senang banget di sini. Karena kita diwawancarain bukan karena kriminal. Mungkin kalau pakai baju oranye kita malu-malu ya. Ya pokoknya thank you sekali lagi buat Detik X dan Mbak Melisa ya, yang udah mau wawancarain kita gitu. Lanjut yuk. Oke, untuk selanjutnya kita mau bahas ini Mal. Salah satu achievement kita juga nih di tahun 2020 Mal. Itu kita dapat 1 juta view di salah satu video kita Mal. Iya benar. Yang judulnya Tsunami Aceh ya. Tsunami Aceh. Betul. Cerita sedikit Mal tentang video itu Mal. Oke, jadi buat cerita di video itu pun ya karena gue yang bawain Dit ya. Iya. Jadi pada saat itu gue ketemu cerita salah satu tweet di Twitter. Ini tentang ceritain tsunami nih cu. Karena menurut gue wah ini nih kita harus bahas nih cu ya kan. Dan setelah gue baca ya itu memang sedih sih cu. Sedih, horor ya. Sedih, horor, campur aduk tuh tragedi ya kan. Betul sekali. Nah ya udah gue bawain dan di situ sebenarnya gue masih belajar sih cu buat apa namanya buat bawain cerita monolog gitu. Jadi kalau teman-teman sorry banget nih kalau teman-teman apa ya namanya nggak nyaman kalau pada saat gua bercerita. Iya. Dan karena sampai sekarang pun kita masih belajar ya Mal. Iya, masih belajar. Karena kita berdua itu backgroundnya nggak ada yang public speaking atau yang bisa storytelling. Kita belajar sambil jalan lah ibaratnya. Gitu. Semoga kedepannya bisa lebih nyaman didengar sama teman-teman ya Mal. Iya betul. Sama pasukan Lentera Malam. Betul, sama pasukan Lentera Malam. Dan sedikit klarifikasi nih Mal buat video itu, karena gue lihat banyak komen negatif tentang yang nanya itu umur 6 tahun kok. Ini ya apa namanya? Betul. Udah bisa cerita dengan detail ya. Coba lu Mal bisa klarifikasi sedikit dengan ceritanya Mal. Kalau menurut gua kenapa bisa detail? Karena itu merupakan tragedi yang nggak bisa dilupain Dit. Betul sekali. Gua pun punya cerita yang udah lama juga dan momen tersebut tuh nggak bisa gue lupain. Kayak misalkan gini, lu
takut akan sesuatu. Contoh gue takut sama duren, ya kan? Itu gue udah kena dari kecil. Jadi ya itulah, gue masih ingat soal itu. Kenapa lu bisa takut sama duren? Iya, gitu? bahkan gue bisa ceritain lengkap kenapa gue masih takut sama duren. Iya, apalagi itu yang punya ceritanya itu seorang penulis ya Mal. Iya, betul. Dia udah sempet bikin buku juga. Iya. Jadi ya udah pasti dia pun nggak cuman modal dari ingatannya doang. Betul, pasti dia betul. nanya ke orang tuanya. Betul. Dan sumber-sumber lainnya yang bisa yang mengalami masa kecilnya dia, yang dekat sama dia di masa kecilnya. Iya, Jadi betul. ya kata gue sih ya oke-oke aja lah dia cerita Oke, gitu. aja gue. Itu mah cuman ini aja. Apa namanya? Hal sepele aja. Iya, sepele sih. Ya, teman-teman mungkin kalau diinget-inget ya bisa nanya orang tua segala macam. Iya, Ya betul. tinggal dirangkai aja ntar juga rapi gitu. Ya udah paling segitu aja klarifikasi buat yang tsunami. Dan teman-teman kalau penasaran tonton aja videonya ya. Iya. Bagus itu ceritanya. Bagus itu ceritanya. Oke, paling segitu aja Mal video untuk kita rewind kali ini Mal. Buat teman-teman tetap setia ya sama Iya, kita. Sama kita Lentera Malam. Karena tahun 2021 insya Allah kita lebih sering lagi untuk muncul di video. Iya, dan ya semoga konten-konten kita di 2021 bisa diterima sama teman-teman dan bisa menghibur teman-teman lah, menemani teman-teman yang jomblo mungkin ya kan. Dan kita bakal ada segmen terbaru dari Iya. Lentera Malam. Minggu-minggu awal udah kita upload Minggu-minggu ya. awal Minggu-minggu awal Januari kita udah upload segmen terbaru dari Lentera Malam. Ya nanti teman-teman tungguin aja, semoga bisa diterima sama teman-teman dan menghibur lah ya. Menghibur, benar. Ya udah paling segitu aja kali Mal ya. Segitu aja lah, Cuk. Ya sekali lagi gue sama Jamal berdoa semoga 2021 dalam segala hal, dalam segala aspek semuanya lebih baik dari tahun 2020 yang ya lumayan kelam lah buat seluruh warga Indonesia. Bukan Indonesia doang ya, bahkan dunia ya Mal ya. Bahkan dunia, bahkan gua pun juga Iya, kena. karena Jamal kena PHK. Lu pun juga kena ya, cuy ya. Kalau gue kenanya dagangan gue sepi banget lu ya. Iya benar-benar. Ya, Ya itulah. 2021 lebih baik semuanya. Yaudah pokoknya gue juga berdoa buat teman-teman semoga 2021 rezekinya makin banyak, Amin. sehat selalu. Amin. Ya pokoknya yang terbaik lah buat semua pasukan Lentera Malam dan Betul. ya teman penonton-penonton yang cuma sekedar lewat aja. Ya udah paling segitu aja malam ini. Selamat tahun baru 2021. Sekarang jam berapa ya Mal ya? Sekarang Kita upload jam 9 biasanya ya. biasanya jam 9 kita naikin apa ya? Jam 10 apa ya? Biar dekat-dekat sama tahun baru. Iya. Ya pokoknya ya berarti ini pokoknya video ini kita upload di tahun baru. Ya udah cukup segitu aja. Gua Adit dari Lentera Malam. Jamal dari Lentera Malam. Bye. Bye.